Di dalam bergaul, wahai para wanita, bergaullah Anda dengan orang-orang yang akan membesarkan hati Anda, yang menjadikan Anda semakin tawakal kepada Allah, yang menjadikan Anda semakin baik kepada pasangan dengan suami. Jangan bergaul dengan orang yang membuat keraguan-keraguan. Kalimat yang disebutkan seolah-olah benar, akan tapi itu merusak hati seorang wanita. Bagaimana seharusnya menjalani hidup bahagia dalam rumah tangga? Kebayang nanti dicerai sama suami. Kebayang suami mati. Bisa saja suami mati sewaktu-waktu bisa saja kita yang mati, istri yang mati kok. Akan tapi jalani hidupmu dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan. Adapun masalah kesempurnaan di dalam rumah tangga, urusan ekonomi dan sebagainya, ya kita jalani begitu saja. Apakah jaminan orang bekerja lalu dapat uang banyak? Belum tentu. Banyak orang hidupnya kerja, tapi tetap saja hidupnya nyungsep. Itu kan jatah. Nah, jika ada seorang wanita punya pikiran seperti itu tadi, lihat. Di dalam hidup akan semakin berkembang was-was. Kalau punya masalah sedikit, kebayang nanti dicerai suami. Suaminya sakit sedikit, nanti mati. Akhirnya terus hidupnya tersiksa dengan prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyiapkan, oke lah, tapi tidak perlu seperti itu. Anda boleh. Makanya dibahas adalah masalah wanita bekerja bukan karena itu, bukan karena takut mati. Kalau masalah mati bisa saja kita yang mati kok. Kenapa harus orang lain yang mati? Bahkan kalau urusan rizki bisa saja dirampok orang padahal suami masih hidup. Ayo, apa sih? Jangan Anda punya was-was terus macam itu. Itu tidak baik, tidak dibenarkan. Kemudian jika ada seorang wanita ingin bekerja dan sebagainya, bukan suatu yang dilarang, asalkan tujuannya benar untuk bantu suami. Dan itu pun dengan catatan kok. Nah, justru wanita yang punya pemikiran seperti tadi itu sangat rentan sekali untuk menjadi wanita yang mudah minta untuk pisah di saat punya masalah. Karena sudah punya persiapan. Padahal kalau ada masalah, apa sih yang harus kita lakukan? Menyelesaikan masalah. Cuman karena dia punya tabungan, punya duit dan sebagainya, di saat punya sedikit masalah dengan suaminya langsung cerai saja. Dan lihat, banyak berjanda-janda itu menjadi banyak wanita-wanita menjanda justru karena diberi kesuksesan oleh Allah. Semestinya dia tawadhu akan menjadi sombong. Maka wanita bekerja, karir berkarir bukan dilarang, akan tapi dengan catatan kerjaannya halal, tidak menghalangi untuk mengabdi kepada suami, tidak menghalangi mengabdi kepada anak-anaknya. Tempatnya juga terhormat untuk wanita tersebut, yang tempatnya terhormat. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah apa? Yang pertama adalah halal, kerjaannya halal itu mencakup tempatnya terhormat, benar. Yang kedua, suami tidak terkurangi kewajiban kepada suami. Yang ketiga, kewajiban kepada anak-anaknya. Jangan sampai bekerja anaknya terlantar, haram. Yang keempat adalah jangan sombong. Banyak wanita yang punya karir lalu sombong, lihat. Merendahkan suami, tidak akan bahagia keluarga yang semacam itu. Memang di sana kami seru, hai para suami, muliakan istrimu. Manjakan dia, jangan pelit-pelit dengan istri. Ada suami pelit banget pada istri. Tidak, manjakan dia. Dia yang mengandung anakmu 9 bulan. Dan dia yang merapat anakmu, menyusui anakmu. Masya Allah. Maka seorang suami muliakan istri. Sudahlah, jadi istri semacam itu paling indah. Dimuliakan suami di rumah. Gak usah sibuk sana sini. Kalaupun seorang istri harus membantu suaminya karena kurang mencukupi suaminya dalam nafkah, itu pun dengan aturan, bukan dengan niat yang jelek tadi. Maka jangan dengar himbauan-himbauan semacam itu. Itu himbauan yang mengajari sombong nanti. Dan di saat wanita itu mendapatkan kelebihan, apa yang terjadi? Dia bisa mandiri seolah-olah. Sehingga punya masalah sedikit langsung cerai. Alangkah banyaknya wanita mudah menuntut cerai, bahkan tiba-tiba mengajukan mahkamah dan membayar dan bisa diceraikan. Karena apa? Dia punya materi. Padahal dalam hidup akan selalu ada masalah. Akan tapi orang cerdas akan menjadikan masalah itu seperti orang berpuasa, menjadi berbuka semakin indah setelah itu. Siapa yang gak punya masalah dalam hidupnya? Kita manusia, bisa salah, ada hawa nafsu dan sebagainya. Maka apa yang disampaikan oleh motivator seperti itu jangan didengar. Akan tapi yang boleh didengar adalah semakinlah Anda tawadhu kepada suamimu. Jangan banyak tuntutan. Maka ketahuilah, ketawaduanmu kepada suamimu itu yang menundukkan suamimu. Jangan banyak tuntutan, karena tuntutan itu yang akan merepotkan dirimu dan kau tidak akan puas selamanya. Biarpun suami punya gunung emas, minta kau gunung emas yang kedua. Dan terus akan tersiksa kena tamak. Kemudian dengan tuntutan itu menjadikan suami berjuang hanya untuk memenuhi tuntutan. Bisa jadi hilang cinta setelah itu. Lalu apa yang didapat?
Mana keindahan setelah itu? Hei para wanita, dengar ini semuanya. Semoga engkau adalah wanita yang mulia di rumah. Nggak usah sibuk bekerja, nggak usah sibuk sana-sini, akan tapi dimuliakan oleh suami-suami Anda. Dan semoga ini para suami yang ada di sini, suami bisa muliakan istri. Kemudian di saat suami Anda kok tidak mampu, maka bekerjalah Anda atau berkarirlah Anda, tapi dengan catatan tadi, tidak melanggar Allah. Kewajiban suami tetap terpenuhi, kewajiban anak terpenuhi. Yang 4, jangan sombong. Kalau sombong berarti itu awal Anda masuk neraka. Dan ingat, wanita itu ada disebutkan oleh Rasulullah SAW, banyak wanita di dalam neraka, dan itu bukan Anda, kami tidak menyatakan Anda. Banyak wanita masuk neraka itu karena apa? Yakfurnal ashir, wa yuktirna syikata. Tidak mudah bersyukur kepada suaminya. Sehingga terus menuntut, tidak bersyukur. Termasuk menjadi wanita karir bisa jadi karena tidak bersyukur. Yakfurnal ashir, tidak bersyukur kepada suaminya. Wa yuktirna syikata. Banyak ngeluh, nggak gampang terima kasih, nggak gampang puas, nggak gampang senang, dan itu bahaya dan awal kehancuran. Semoga wanita-wanita yang ada di sini adalah wanita mulia, wanita yang tidak banyak menuntut, wanita yang dimuliakan oleh Allah dengan suami yang bisa memuliakannya, dan suami di sini suami bisa mencukupinya. Dan di saat terjadi kekurangan, terjalin komunikasi yang baik, bukan saling merendahkan, akan bekerja bersama-sama menyelesaikan masalah. Indah di dunia dan indah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.